Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom. Nah, kromosom itu pertama kali ditemukan pada kelompok hidup eukariot. Kromosom tidak hanya dimiliki oleh kelompok makhluk hidup eukariot, tetapi juga memiliki prokariot, bahkan yang tergolong aseluler atau virus. Adapun pengertian kromosom, yang pertama, pada virus, kromosom adalah molekul asam nukleat telanjang atau DNA dan RNA yang mengandung sejumlah gen. Yang B, pada makhluk hidup prokariot, kromosom adalah molekul DNA atau mengandung sejumlah gen yang bergabung dengan protein tertentu atau bukan histone. Yang C, pada inti sel makhluk hidup eukariot, kromosom adalah molekul DNA mengandung sejumlah gen yang bergabung dengan protein histone dan protein lain. Yang D, pada organela tertentu atau seperti mitokondria dan kloroplas dan sel makhluk hidup eukariot, kromosom adalah molekul DNA atau mengandung sejumlah gen yang bergabung dengan protein tertentu bukan histone. 2. Ada struktur kromosom. Pada virus atau bukan retrovirus, kromosom tersusun dari molekul DNA telanjang yang heliks rangkap atau ganda, sedangkan pada retrovirus tersusun dari molekul RNA telanjang. Yang keduanya, DNA dan RNA tersebut tidak bergabung dengan senyawa yang lain seperti protein. Yang ketiga, sifat-sifat kromosom. Sifat-sifat kromosom seperti dikutip dalam buku Suwano tahun 2009, antara lain, yang pertama hanya dapat kita lihat pada saat sel membelah. Yang kedua, berukuran panjang 0,2 sampai 40 m atau mikro. Yang ketiga, pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. Yang keempat, protein terdiri dari histone dan non-histone yang bersifat netral atau asam. Yang kelima, pada umumnya, kromosom memiliki susunan kimia yang terdiri dari kromatin 60%, protein 35%, DNA dan RNA 5%. Yang enam, pada sel eukariotik, jumlah kromosom sangatlah bervariasi tergantung jenis organismenya serta terdapat di dalam nukleus. Yang ketujuh, kromosom memiliki beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam kromosom pada makhluk hidup. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama itu ada telosentrik, merupakan kromosom yang mempunyai satu lengan atau letak sentromernya berada di ujung kromosom. Yang kedua itu adalah akrosentrik, merupakan kromosom yang mempunyai dua lengan, di mana satu lengan memiliki ukuran yang jauh lebih pendek. Yang ketiga itu ada submensentrik, merupakan kromosom yang mempunyai dua lengan di mana ukuran hampir sama panjang lengannya. Yang terakhir itu adalah metasentrik, merupakan kromosom yang mempunyai dua lengan yang sama panjang. Selanjutnya itu ada tipe-tipe kromosom. Yang pertama itu ada kromosom tubuh atau autosom, merupakan kromosom yang tidak memiliki peran dalam menentukan jenis kelamin. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom, merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Pada umumnya dibedakan menjadi kromosom X dan Y. Selanjutnya itu ada perbedaan kromosom prokariotik dan kromosom eukariotik. Yang pertama, kromosom prokariotik, yaitu DNA tidak kompleks dengan protein. Selanjutnya, dasar protein histone yang sama sekali tidak ada. Yang ketiga, kromosom DNA teralokasi dalam sitoplasma. Yang keempat, kromosom DNA merupakan polimer melingkar ditutup. Yang terakhir itu tahap morfologi yang pasti untuk replikasi DNA. Selanjutnya, sedangkan kromosom eukariotik, DNA kompleks dengan protein membentuk Selanjutnya itu ada DNA kompleks yang membentuk
deoxyribonucleic protein atau zat kimia yang paling penting yang ada di makhluk hidup. Yang ketiga adanya histon. Keempat itu kromosom DNA terbatas dalam inti. Yang kelima itu ada kromosom DNA merupakan polimer linier. Dan yang terakhir, replikasi DNA terjadi pada fase S dari siklus secara meiosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam kromosom pada makhluk hidup. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4 macam. Yaitu yang pertama itu ada telosentrik, merupakan kromosom yang mempunyai satu lengan atau letak sentromernya berada di ujung kromosom. Yang kedua itu adalah acrosentrik, merupakan kromosom yang mempunyai 2 lengan, di mana satu lengan memiliki ukuran yang jauh lebih pendek. Yang ketiga itu ada submensentrik, merupakan kromosom yang mempunyai 2 lengan, di mana ukuran hampir sama panjang lengannya. Yang terakhir itu adalah metasentrik, merupakan kromosom yang mempunyai 2 lengan yang sama panjang. Selanjutnya itu ada tipe-tipe kromosom. Yang pertama itu ada kromosom tubuh atau autosom, merupakan kromosom yang tidak memiliki peran dalam menentukan jenis kelamin. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom, merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Pada umumnya dibedakan menjadi kromosom X dan Y. Selanjutnya itu ada perbedaan kromosom prokariotik dan kromosom eukariotik. Yang pertama, kromosom prokariotik, yaitu DNA tidak kompleks dengan protein. Selanjutnya, dasar protein histon yang sama sekali tidak ada. Yang ketiga, kromosom DNA teralokasi dalam sitoplasma. Yang keempat, kromosom DNA merupakan polimer melingkar ditutup. Yang terakhir itu tahap morfologi yang pasti untuk replikasi DNA. Selanjutnya, sedangkan kromosom eukariotik, DNA kompleks dengan protein membentuk Selanjutnya itu ada DNA kompleks yang membentuk deoxyribonucleic protein atau zat kimia yang paling penting yang ada di makhluk hidup. Yang ketiga adanya histon. Keempat itu kromosom DNA terbatas dalam inti. Yang kelima itu ada kromosom DNA merupakan polimer linier. Dan yang terakhir, replikasi DNA terjadi pada fase S dari siklus secara meiosis. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Video kita kali ini akan membahas mengenai tentang DNA. Nah, apa sih DNA? Nah, jadi DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Nah, DNA ini di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Nah, tidak hanya di dalam inti sel saja, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastida, hingga sitoplasma. Nah, kemudian kita masuk ke struktur DNA. Nah, jadi apa sih struktur DNA itu? Nah, struktur DNA adalah suatu molekul besar yang kompleks yang terdiri dari 2 pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Nah, kemudian fungsi DNA. Nah, fungsi dari DNA itu yang pertama untuk informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Dan yang keempat, menyintesiskan molekul kimia lain. Yang kelima, menduplikasikan
diri atau bereplikasi. Nah, kemudian sifat-sifat dari DNA. Apa dari sifat DNA? Yang pertama adalah jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Nah, yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung pada sifat ploid atau jumlah kromosom. Nah, yang ketiga, bentuk DNA pada sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastida, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Nah, kemudian replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA? Jadi replikasi atau proses penduplikasian diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahannya itu bergantung pada induknya. Nah, jika terdapat kesalahan pada proses ini, nah sifat pada sel-selnya itu pada sel anaknya akan mengalami perubahan. Nah, selanjutnya mengenai RNA akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Video kita kali ini akan membahas mengenai tentang DNA. Nah, apa sih DNA? Nah, jadi DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Nah, DNA ini di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Nah, tidak hanya di dalam inti sel saja, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastida, hingga sitoplasma. Nah, kemudian kita masuk ke struktur DNA. Nah, jadi apa sih struktur DNA itu? Nah, struktur DNA adalah suatu molekul besar yang kompleks yang terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Nah, kemudian fungsi DNA. Nah, fungsi dari DNA itu yang pertama untuk informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Dan yang keempat, menyintesiskan molekul kimia lain. Yang kelima, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Nah, kemudian sifat-sifat dari DNA. Apa dari sifat DNA? Yang pertama adalah jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Nah, yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung pada sifat ploid atau jumlah kromosom. Nah, yang ketiga, bentuk DNA pada sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastida, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Nah, kemudian replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA? Jadi replikasi atau proses penduplikasian diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahannya itu bergantung pada induknya. Nah, jika terdapat kesalahan pada proses ini, nah sifat pada sel-selnya itu pada sel anaknya akan mengalami perubahan. Nah, selanjutnya mengenai RNA akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Iin Sapitri akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang RNA. Yang pertama, pengertian RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. Yang kedua, struktur RNA. RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun dari
A. Gula pentosa ribosa. B. Gugus fosfat yang memiliki tulang punggung RNA bersama ribosa. Yang C. Basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Yang ketiga, fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis fotosintesis di dalam sel. Yang keempat, macam-macam RNA. Yang pertama ada RNA genetik, yaitu RNA yang berperan sama halnya seperti DNA, membawa informasi genetik. B. RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. Ada 3 macam jenis RNA non-genetik ini. Yang pertama, RNA duta atau mRNA. Rantai tunggal yang panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. Fungsi dari mRNA ini adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Nah, yang kedua ada RNA pemindah atau tRNA. Rantai tunggal pendek yang dibentuk di DNA di dalam inti sel, kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA ini adalah sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Nah, dan yang terakhir ada RNA ribosom atau rRNA. Rantai tunggal tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Nah, dan fungsi dari rRNA ini adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Demikianlah sedikit penjelasan dari kami kelompok 2. Saya mewakili teman-teman kelompok. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kami ada yang kurang. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.